Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Putra Oktavia dengan NIM 21103010187. Nah, kalian tahu nggak sih kalau di bagian tubuh manusia itu ada yang namanya struktur anatomi pada vertebra. Tapi di sini saya akan menjelaskan pada bagian otot leher aja. Yang nantinya yang dijelaskan adalah pada bagian anterior dan juga posterior. Materi ini sudah dijelaskan oleh Bapak Hendra kemarin. Kinesiologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang gerakan pada manusia ataupun pada hewan. Ini bisa dilihat dari dua kata. Yaitu kinestio artinya gerakan, logos artinya ilmu. Nah, di tubuh manusia itu ada beberapa penyusun. Penyusunnya itu ada tulang, ligamen, sendi, otot, saraf. Dan ini nanti juga dibahas di persendian pada leher. Tulang itu adalah alat gerak pasif pada manusia. Kalau ligamen itu adalah jaringan yang terbentuk karena pertemuan dari beberapa tulang. Ligamen ini adalah alat gerak aktif. Ligamen dan sendi ini adalah alat gerak aktif yang nantinya membantu pergerakan pada tulang. Otot juga sama, merupakan alat gerak aktif. Nah, kalau nanti sudah ada tulang, ligamen, sendi, otot, itu nggak akan bisa bergerak tanpa adanya bantuan dari yang menggerakkan, yaitu saraf. Ini adalah beberapa penjelasan dari gambaran kalau tulang vertebra itu diambil dan dilihat. Kalau pada bagian vertebra itu diambil. Ini pada bagian tulang leher. Kalau pada bagian tulang leher itu tidak terlalu panjang. Jadi, di sini ada yang namanya join. Join yang ada di sini itu ada 3 letaknya. Di bagian sini ada yang namanya median atlantoaxial joint, yang di bagian sini adalah lateral atlantoaxial joint. Jadi ada 3 joint di sini. Lalu, di bagian atas ini namanya adalah anterior arch. Ini yang ini, anterior arch. Kalau yang ini namanya dens. Kalau yang ini namanya inferior articular process. Jadi di sini ada tulang dari C1. Kalau yang di sini namanya superior articular process. Ini letaknya ada di C2. Nah, di sini ada yang namanya otot-otot penyusunnya pada bagian anterior dan juga posterior. Nah, pada bagian anterior ada yang namanya otot sternocleidomastoid muscle. Jadi otot sternocleidomastoid muscle ini terletak di samping bagian kanan dan juga kiri. Bentuknya seperti ini, ada 2, yaitu yang depan dan belakang. Kalau otot sternocleidomastoid muscle ini, dia origonya itu ada pada bagian sternum dan juga clavikula. Jadi dia menempel pada bagian tulang sternum dan juga tulang clavikula. Nah, insersionya itu menempel pada mastoid process. Jadi di tulang sini, tulang mastoid. Pergerakan yang bisa dilakukan pada otot sternocleidomastoid muscle adalah gerakan fleksi, hiperekstensi, dan juga gerakan lateral bend. Bagian kanan ke kiri gitu. Nah, syaraf yang membantu dari pergerakan ini itu letaknya ada di C6.
kita lanjut ke bagian sini. Ini namanya sclerae muscle. Pada bagian sclerae muscle ada 3 bagian, yaitu pada bagian tengah, anterior, dan posterior. Pada bagian tengah ini di sini, belakang, dan juga depan. Origonya yang menempel itu pada bagian cervical dan juga vertebra. Cervical dan vertebra. Pada bagian cervical ini di sini, dan vertebra itu yang di tulang belakangnya yang di sini. Nah, kalau pada bagian insersionya ini menempel pada bagian tulang ribs pada bagian 1 dan kedua, yang membantu mensyarafi dari pergerakan itu adalah pada bagian syaraf bawah di tulang belakang ini, pada bagian syaraf bawahnya. Nah, pergerakannya ini bisa fleksi dan lateral bending. Lalu kita lanjut ke bagian muscle ketiga, yaitu namanya adalah vertebral muscle anterior. Pada bagian vertebral muscle anterior, ini di sini pada bagian vertebral ini adalah bagian vertebral muscle anterior. Pada bagian vertebral muscle anterior ini ada yang namanya rectus capitis literalis, dan ini ada yang bagian rectus capitis anterior. Nah, ada yang namanya longus capitis. Longus capitis itu ada di sini sampai ke sini nih. Sampai di sini. Nah, terus ada yang namanya occiput cut. Occiput cut. Ini di sini. Nah, ada juga yang namanya longus colli. Ini longus colli ini yang panjang. Kalau bagian longus colli, dia itu menempel pada bagian C3 sampai pada bagian T2. Jadi pada bagian cervical 3, tulang cervical 3 sampai thoracic ke-2. Lalu pada bagian longus capitis, itu dia menempel pada bagian dari C3 sampai C6. Sampai di sini. Lalu pada bagian rectus capitis anterior, yang ini menempel pada bagian C2. Selanjutnya pada bagian rectus capitis literalis, ini menempel pada bagian tulang of atlas. Jadi pada bagian tulang di sini, atlas di sini. Nah, gerakan-gerakan yang bisa dilakukan pada bagian vertebral muscle ini adalah fleksi pada leher, fleksi pada kepala, dan juga lateral bend. Selanjutnya pada bagian posteriornya, ini adalah bagian dua bagian. Ini terbagi menjadi dua bagian. Oh ya, yang ini namanya adalah splenoid capitis muscle. Pada bagian splenoid capitis muscle itu ini di sini. Nah, kalau yang ini namanya adalah splenoid cervicis. Splenoid cervicis. Pada bagian splenoid capitis muscle ini ada dua ini. Ini origonya adalah pada bagian C7 sampai ke T3. Dari cervical 7 sampai ke thoracic ketiga. Insersionya itu menempel pada bagian occipital bone yang ini sampai ke mastoid process. Pergerakannya itu ada apa aja? Ada ekstensi dan juga adalah lateral bend. Jadi ekstensi yang ke belakang lalu adalah lateral bend. Syaraf yang membantu pergerakannya ini ada di bagian syaraf tengah dan juga syaraf bawah pada cervical nervus atau pada bagian yang di bagian batang otak ya. Itu kan ada 3 bagian tuh. Batang otak ada bagian pons, middle, terus yang bagian oblongata ke bawah. Nah, itu yang bagian middle sama yang bagian oblongata tuh ke bawah gitu. Terus kalau yang ini ada namanya obligus capitis superior, yang ini namanya obligus capitis inferior.
Kalau yang ini namanya adalah rectus capitis posterior minor. Kalau yang ini adalah rectus capitis posterior mayor. Nah, di sini ini origonya menempel pada bagian T3 sampai T6. Nih, ada di T3, ada di T6. Lalu insersionya itu menempel pada bagian C1 sampai C3. Insersionya. Lah, pergerakannya ada apa aja? Ada ekstensi, ada lateral rotasinya. Yang sama, kanan dan ke kiri juga sama dia. Nah, yang membantu persyarafannya itu di sini sama pada bagian syaraf di tengah dan juga yang syaraf belakang, bawah. Itu. Untuk pergerakannya itu ada fleksi, ekstensi, hiperekstensi, dan juga lateral band yang sama bagian, ada ke kanan dan ke kiri. Itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau masih ada yang membingungkan dan ada salah pengucapan. Bisa ditanyakan kembali ke saya kalau ada yang kurang jelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.